Hai Zafriends, kita kembali lagi ya di Instagram Live sesi kedua. Masih dalam rangka perayaan hari ulang tahun Zap Finance yang ke-13. Nah, tadi setelah kita break, kita udah ngobrol-ngobrol sama Ivi dan juga Ica ya. Tadi sudah lempar break ceritanya ya, kita balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi yang pasti aku mau ingetin nih buat Zafriends, jangan lupa untuk bergabung sampai akhir live Instagram kita. Karena nanti juga akan ada pengumuman pemenang Twibbon. Tadi kan totalnya 11, baru diumumin 5, jadi masih ada 6 lagi ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, aku juga mau ingetin, jangan lupa nih, Zap Finance akan bagi hadiah nih untuk Zap Friends yang udah nonton. Caranya kita tahu kamu udah nonton gimana. Nah, di capture mungkin, atau mungkin di videoin juga boleh. Istilahnya itu kita ingin Zap Friends tuh memberikan resume tentang Instagram Live hari ini, lalu posting resumenya di Instagramnya kamu ya Zap Friends ya, bisa di feed boleh, di story boleh, yang pasti nanti kalau beruntung akan mendapatkan hadiah dari Zap Finance. Pastikan nonton sampai acaranya selesai, sampai live Instagram kita selesai, dan nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan hari Rabu depan. Untuk lebih detailnya gimana caranya sih? Nah, mungkin bisa langsung cek aja di postingan feed Zap Finance. Kembali lagi bersama saya Novita Angie. Kalau tadi di sesi pertama kita udah ngobrol sama cewek-cewek ya. Sekarang kita akan ngobrol dengan dua narasumber yang juga gak kalah keren sama yang pertama tadi ya. Hari ini yang kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Raditya Dika dan juga Prita Gozi. Coba aku mau invite dulu ya. Oke, aku invite dulu Raditya Dika. Oke, dan juga Prita Gozi mau aku invite. Sebentar ya. Cek cek, Hai, halo. apa kabar? Baik, Mbak Novita apa kabar? Baik, Radit, sebentar. Sekarang aku akan invite Prita juga untuk bergabung buat Siap, ngobrol-ngobrol. Obrolan kita seru banget di hari ini ya. siap. Kita akan membahas tentang fire. Ada apa nih? Waduh, ada kebakaran Panas-panas nih. ini. Yoi. Hai Prit, happy anniversary ya Hai, buat Zap Finance. thank you Hai Mbak Prita, Angie. Hai happy Prita. anniversary buat Z Finance. Thank you, thank Oke, you. Radit, Prita, hari ini kita akan ngobrolin temanya adalah FIRE. Financial Independent Retire Early. Itu kayaknya langsung, aku cita-citanya mau begitu. Mau financial independent, aku juga ingin pensiun muda tuh kayaknya cita-cita hidup banget gitu kan ya. Nah, tapi gimana caranya nih biar kita tuh bisa financial independent dan kita tuh juga pengen kayak Radit gitu kan. Ya, katanya udah financial independent. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung, kita akan bahas langsung juga bersama Prita Gozi, financial expert dan juga CEO dari Zap Finance. Aku ke Radit dulu ya, Prit ya. Siap, Radit, kamu kan ya, dikenal sebagai penulis buku, cek gitu kan ya. Penulis ya. skenario, cek. Stand up comedian, cek gitu kan ya. Aku pengen tahu nih pekerjaan sebanyak ini, apakah kamu sudah mengelola keuangan dengan baik? Waduh, beratnya Pekerjaan pertanyaannya. sebanyak itu sih sebenarnya supaya bisa jualan harga paket ya. Jadi Ah, biar baik. sekalian, Sekalian ya. sekalian. Enggak, cuman gimana ya kalau pertanyaannya udah bisa ngelola keuangan dengan baik, sebenarnya kan kita susah ya menilai diri kita sendiri ya. Maksudnya aku juga nggak terlalu ngerti apakah aku ngelolanya baik apa tidak. Terus apa ya? Ya pokoknya kita sebisa mungkin rapi, sebisa mungkin tujuan keuangannya itu jelas, sama action plan-nya juga jelas. Salah satu tujuan keuangan karena topik kita lagi fire ya hari ini, financial independence retire early. Salah satu tujuan keuangan saya yang udah tercapai itu pada tahun 2019 adalah dana pensiun. Ah, Jadi tahun 2019 ya kuarter 4 lah ya, itu dana pensiunnya sudah terkumpul. Jadi kalau misalnya suatu saat udah tidak ada pekerjaan atau pemasukan sama sekali, udah bisa hidup dari dana pensiun itu gitu. cakep, cakep. Itu sih kayaknya udah cita-cita banget ya Pritnya. Nah sekarang kita mau nanya sama Prita, sebenarnya seberapapun penghasilan kita, ya kan seperti tadi dibahas sebelumnya, barengan sama Ivi sama Ica, ini kan mau kecil mau gede tuh sebenarnya kan kalau dikasih duit 5 juta, 50 juta, 500 juta, mah habisnya cepat-cepat aja bisa-bisa juga, ya nggak sih? Nah Benar, berarti kan benar. seberapapun penghasilan kita ya Prit ya, kita tuh harus dibilang juga harus melek financial dong, dan harus bisa mengelola keuangan dong. Ya kan, tahu banget. Tapi Bu, prakteknya itu gimana Bu?
Gini, pertama aku mau ngasih tahu ke semua Z-Friends nih, kalau yang namanya ngelola keuangan itu nggak akan langsung bikin kita cepat kaya. Bahkan Radit pun juga kan tadi cerita ya, awalnya misalnya dia nulis buku, habis itu, enggak, apa sih? Kamu tuh kalau nggak salah pernah ngomong sama aku tuh kerja sebagai penulis skenario apa gimana lah, kemudian baru nulis buku, Iya. kemudian apa. Dulu aku wartawan dulu sih, kerja Iya, kantoran. kalau nggak salah kamu pernah cerita sama aku. Intinya gini message-nya, bahwa semua orang itu akan started dengan penghasilan yang mungkin berapa. Nah, kalau kita ngarep nih, misal dengan penghasilan berapa tiba-tiba langsung kaya, nah itu sebenarnya masalahnya di situ. Jadi yang pertama-tama itu sebetulnya adalah mindset-nya, bukan berapa banyak penghasilannya, tetapi gimana cara kita mengelolanya. Karena dengan begitu, akhirnya kita tuh jadi bisa punya habit ya, punya suatu kebiasaan. Pada saat penghasilannya meningkat, akhirnya kita tuh jadi punya kebiasaan untuk senang ngumpulin uang untuk masa depan. Itu sebenarnya penting banget. Karena kalau enggak, kita akan jadi halusinasi nih, Angie. Ya kalau misalnya gaji gue segini, penghasilan gue segini, kalau gue habis financial planning atau investasi, pasti gue langsung kaya ya, Raditya. Oh iya, benar. Dulu ya, itu kan ada prosesnya gitu. Makanya orang tuh prosesnya itu adalah, pertama dia harus ngeliat nih, oke, penghasilan saya ada berapa, terus dia cocokin dengan pengeluarannya, jadi itu mesti bikin budget. Kemudian yang kedua, dia mesti punya tujuan. Oke, kayak tadi misalnya Radit cerita, aku tuh pokoknya berarti tujuan pertama yang aku kejar mungkin adalah dana pensiun. Aku nggak tahu alasannya, kan dulu dia bilang katanya dia mau jomblo selamanya ya, akhirnya dia batal juga jomblo selamanya gitu kan. Gara-gara dia dulu berpikir mau jomblo selamanya, mungkin makanya dia dana pensiun. Nah, kita nih beda lagi. Jadi mungkin apa nih tujuan finansial kita, tapi pasti semua orang akan kepingin mencapai namanya financial independent. Aku yakin banget semua pasti pengen. Nah, yang ketiga, baru kita mesti ngelakuin. Karena yang aku suka dari Radit itu adalah dia melakukannya, nggak cuman berhayal. Dia kan hobi hayal pasti, dia nulis buku ya. Dia berhayal tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, itu masalah kita kadang cuma banyak berhayal tapi terus kita nggak ngapa-ngapain, jadi itu akhirnya kita nggak kemana-mana. So aku ulang, pertama bikin budget, kedua mesti punya financial goals, salah satunya adalah financial independence, dan yang ketiga lakukan. Oke. Financial goals tuh bisa macam-macam. Kalau tadi Radit bilang pensiun dini gitu kan, awalnya menyiapkan dana pensiun gitu supaya nanti bisa one day pensiun dini, nggak masalah deh ya, udah aman tuh ya. Tapi kan banyak juga orang yang goalsnya, aku mau punya investasi yang sebanyak-banyak ya. Itu kan juga salah satu financial goalsnya nggak sih, Prita? Nah ini itu yang penting kita tahu, dan yang pasti nggak boleh cuman gini halu-haluan aja dulu, aku tuh pengen ini tapi nggak dijalanin. Ayo dong diwujudkan gitu, jadi nyata. Nah aku mau ke Radit lagi nih, Radit kan kita tuh semakin dewasa kan harusnya semakin bijak ya, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di masa-masa muda gitu kan ya, di saat-saat kita mungkin masih ya pikirannya kayaknya cetek banget gitu ya. Kasih dong bocoran, pernah nggak sih Radit tuh punya pengalaman salah mengelola keuangan gitu loh di saat masih muda dulu gitu. Sebenarnya kalau bisa ngulang waktu lagi adalah kita tuh harus tahu bener-bener instrumen apa yang kita pakai dan disesuaikan dengan tujuannya. Karena pas awal baru-baru mulai, masih ingat banget sih waktu awal-awal langsung masuk ke saham ya, baik reksadana maupun saham yang dibeli individual, itu kenaikan dan volatilitas naik turunnya harga tuh bener-bener bikin resah banget pada saat itu gitu loh. Jadi kalau mau kita bilang kesalahan adalah waktu itu taunya saham untung, jadinya banyak yang mencoba untuk masukin ke sana, tapi nggak tahu bahwa ada horizon waktu yang bisa kita lihat secara lebih luas lagi gitu loh. Karena pergerakan hari ke hari memang naik turun gitu, tapi kalau kita bicara jangka panjang seperti misalnya buat dana pensiun, ya kita harus tahu kenapa dia naik dan kenapa dia turun gitu, supaya nggak terlalu panik. Nah, pas zaman muda dulu, ya biasalah orang-orang mungkin yang baru pertama kali masuk ke reksadana saham atau saham individual kan, ini apakah uang gua akan turun terus, apakah ini apakah gitu loh. Jadi kalau dibilang kesalahan adalah dulu mungkin harus lebih ngerti instrumen itu tuh isinya apa dan gimana cara kerjanya. Dan itu pun banyak kita lihat juga sih teman-teman yang lain yang investasi kan lagi hot nih ya. Banyak yang langsung mau nyoba investasi tapi nggak paham secara utuh instrumen yang dia pakai itu cara kerjanya kayak gimana gitu, dan cocoknya untuk tujuan seperti apa gitu sih.
Oke, harus paham juga sih ya, kalau nggak paham ya bisa salah kayak tadi ya. Nah, Prit, Mm-mm. ini kan kita tahu Prita financial planner, udah lama juga. Zap Finance sendiri ini udah berdiri juga 13 tahun. Mm-mm. Pernah nggak sih ada hilaf-hilafnya gitu maksudnya? Ya Ceritain dong pastilah. pengalaman kesalahan keuangan yang pernah Prita lakukan dan gak pengen lagi. Kan biasanya people learn from their mistakes gitu, dari pernah kesalahan yang dibuat, akhirnya ya udah nih, gue jadi belajar gitu kan. Yes. Kan namanya juga Prita Gozi adalah manusia ya. Kayak gitu manusia Hmm. yang hobi belanja lagi gitu. Jadi lengkap banget Bener. pokoknya. Nah itu yang paling pertama, kesalahan aku itu sebetulnya adalah aku tuh suka nggak bisa menahan diri ya kalau udah kepengen sesuatu. Jadi aku tuh nggak tipe orang yang bisa nih berhemat banget, tapi giliran misalnya aku udah kepengen banget tuh kayak aduh nggak tahan banget deh. Nah pada momen dulu di saat aku penghasilannya masih sangat terbatas, itu jujur aja aku kan punya yang namanya credit card gitu kan. Nah credit card itu tuh zaman aku kerja awal-awal first jobber itu tuh kayaknya hampir semua orang punya deh. Kalau sekarang kan mungkin Ya, banyaknya ke ya. PayLater dan lain-lain gitu ya. Terus gue tuh bilang gini, pokoknya kita tuh mesti kumpulin nih poin sebanyak-banyaknya di kartu kredit supaya nanti bisa shopping lagi dan lain-lain. Nah itu ternyata aku tuh kebablasan. Jadi segala macam gue bayar pakai kartu kredit apa segala macam, tapi giliran udah kumpul poinnya pun poinnya nggak ada yang gue tukerin lagi buat jadi belanjaan lah atau apa ini itu. Yang ada tiba-tiba nih ya, aku tuh selalu ngerasa setiap lagi datang tagihannya aku nggak bisa bayar full. Loh, kemana ya? Kok kayaknya dulu waktu aku banyak pakai itu, aku selalu bisa bayar full. Kenapa giliran pas punya mindsetnya adalah pokoknya semua belanjanya pakai itu, terus nanti ditukerin nama poin buat terbang lah gitu, pakai apa ganti tiket pesawat dan lain-lain. Kok malah jadi nggak bisa bayar full, terus jadi kayak mesti ngutang dan akhirnya bayar gitu kan. Wah di situ Ji bener-bener aku akhirnya menyadari bahwa oke, teknik ini ternyata tidak untuk semua orang. Mungkin ada yang bisa tapi aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa. Jadi akhirnya aku balik lagi ke awal aku, yaitu balik pakai kartu debit dan balik lagi cuman bayarnya tuh harus langsung tunai. Udah sejak itu terjadi lagi, akhirnya keuangan aku tuh balik normal lagi, tagihan semuanya terbayar dengan oke, dan aku nggak lagi bayar biaya bunga. So message aku adalah setiap kemudahan transaksi kita tuh harus lihat sebenarnya itu cocok nggak buat kita, karena bisa aja itu cocok buat A tetapi nggak cocok buat B. Nah terus kalau misal ternyata udah kita lihat 1 bulan 2 bulan 3 bulan dan makin parah, ya udah akhirnya berarti kita nggak cocok buat kita, aku nanti ganti gitu. Ya jadi harus ada review juga ya Prit ya. Yes, benar. Betul. Radit, kita tahu Radit udah diceritain juga sama Prita, udah punya dana pensiun sudah terkumpul gitu ya. Berarti emang bisa dibilang tuh Radit tuh udah FIRE gitu ya, financial independence, retire early. Aduh senang banget ya. Ini bener nih udah FIRE nih, dan mungkin bisa cerita nih apa aja sih yang dikerjain, yang dibikin sama Radit sampai bisa mencapai financial independence, retire early ini. Ya kalau misalnya kita lihat ya, ini sorry bentar, aku minta tukang berhenti bentar ya, ini lagi ada tukang soalnya. Bentar. Oke. Iya, jadi kalau langkah strategisnya adalah untuk kita tahu tuh. Banget, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti kita bacain. Iya, langkah strategisnya yang pertama adalah untuk tahu hitungannya tuh seperti apa gitu loh. Yang kan biasa banyak pakai 4% rule kan. Gimana caranya kita ngumpulin uang di mana 4%-nya bisa kita tarik, kita taruh instrumen yang kenaikannya mungkin 6-7%, jadi kita tarik 4, dia naik 3 setiap tahun ya gitu loh. Jadi waktu awal-awal sih 4% rule itu yang aku pegang gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya caranya kayak gimana, ya berpatokan sama sejumlah uang yang kita udah bayangin berapa, lalu target ngumpulinnya berapa lama, pakai future value of money dan lain-lain gitu, bisa di Google semuanya. Nanti akan kebayang tiap bulannya harus naruh berapa gitu, di instrumen seperti apa gitu. Waktu itu kebetulan pilihannya instrumen yang jangka panjang ya, kayak reksadana saham atau saham individual gitu loh. Jadi ya kita harus tahu dulu cara ngitungnya gimana dan serealistis apa untuk ngumpulinnya gitu. Oke, itu caranya ya. Nah Prita, mungkin tadi juga ada beberapa yang udah mulai nanya nih, udah pengen tahu, aduh aku pengen deh kayak Raditya Dika gitu. Kalau kita ingin mencapai FIRE nih atau Financial Independent Retire Early, step by step-nya tuh seperti apa nih? Oke.
Pertama, kalau misalnya kita emang kepengen dapetin financial independence, menurut aku tuh kita tuh bener-bener harus menghitung angkanya berapa. Jadi yang tadi Radit bilang 4% apa segala macam itu tuh basically untuk cari tahu kita tuh sebenarnya nanti pengen dapat angkanya berapa. Karena kalau enggak kita kayak nggak tahu sebenarnya uang segini tuh udah cukup nggak sih, uang segini tuh sebenarnya kita udah mencapai apa tidak. So benar. apa namanya, penting banget buat kita tuh ngitung, oke, misalnya target aku berapa nih, misalnya ada yang mungkin targetnya 100 juta, ada yang targetnya 500, ada yang targetnya 1M, 10M, atau 20M, aku nggak tahu. Terus yang kedua, setelah udah kita nentuin targetnya, dan kita lihat kemampuan kita. Jadi, oke, misalnya kalau kita bicara gaji orang atau penghasilan orang 100 juta per bulan, kan lebih gampang manage ya, Ji, dibandingkan misalnya kalau saat ini kita penghasilannya, let's say, misalnya masih 5 juta per bulan. So, kita realistis aja. Oke, kita mampunya berapa nih tiap bulan untuk bisa nyisihin. Aku selalu bilang gini, it's better nyisihin misalnya 100.000 per bulan daripada kamu benar-benar nggak nyisihin apa-apa sama sekali. Karena kalau udah nyoba dengan 100.000 per bulan, udah punya kebiasaan, nanti pada saat penghasilan Mbak Prita, sorry, aku bilang ke tukang bentar ya. Bentar. 3 menit. Iya, nggak apa-apa. Sambil lanjut, Prit. Jadi pada saat akhirnya kita tahu nih, oke, penghasilan kita itu ternyata nantinya jadi berapa, kita tuh udah punya kebiasaan itu, Ji. Akhirnya kita jadi yang tadi 100.000 per bulan, lama-lama naik nih jadi 500.000, sejuta, bahkan mungkin nanti 10 juta dan seterusnya. Nah, gitu yang ketiga, kita tuh bener-bener menurut aku tuh mesti ngelihat, oke, ada peluang-peluang nggak nih, misalnya kan tadi kalau Radit dia pakainya reksadana saham atau saham gitu ya. Nah, kan nggak semua orang itu misalnya langsung ngerti hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau aku bilang ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalnya sekarang ngertinya apa? Oke, ngertinya emas dulu, oke. Terus misalnya ngertinya apa, atau bahkan ada yang bener-bener cuma ngertinya tabungan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dibiasain dulu, tapi jangan kelamaan. Jadi emang mesti belajar gitu loh. Jadi step by step itu begitu. Bener-bener harus belajar, harus mau. Jadi kayak apa sih, rajin-rajin gitu ya, baca-baca informasi misalnya di Finance juga gitu kan sering banget dikasih tahu ini sebenarnya apa sih reksadana tuh apa, emas tuh ngapain, caranya gimana. Kita harus belajar, karena kalau nggak belajar ya kita akhirnya stuck dengan pilihan investasi itu aja gitu loh. Nah, abis itu paling terakhir adalah menurut aku yang paling penting itu evaluasi. Jadi tiap tahun kita tuh mesti ngeliat nih, oh udah sampai berapa sih perkembangan uang aku gitu kan. Jadi lama-lama ternyata makin deket nih mencapai financial independence. Oke. Jadi memang kita harus start small aja dulu ya, Prit, ya, dan paham apa nih kita investasinya mau bentuknya seperti apa. Jangan ikut-ikutan orang, karena kan banyak juga ya ikut-ikutan. Teman gue sukses nih, ikutan gitu. Ternyata ya kan zong gitu kan ya. Nah, ini penting tuh. Betul. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol untuk baca-baca pertanyaan yang sudah masuk, ini jangan lupa ya buat Zap Friends, Zap Finance tuh akan bagi-bagi hadiah loh buat yang udah nonton dengan cara gini. Bikin resume aja tentang Instagram live kita hari ini, boleh di capture atau apapun di resume yang dibuat sama Zap Friends. Yang pasti nanti habis itu resumenya diposting di Instagram ya, boleh di feed, boleh juga di story untuk mendapatkan hadiah dari Zap Finance. Dan pastikan ditonton sampai selesai acaranya. Nanti pemenangnya akan diumumkan hari Rabu minggu depan. Untuk detail acaranya atau detail caranya, maksud aku bisa langsung cek di postingan feed dari Zap Finance. Oke, ini ada pertanyaan dari Vita 23. Ini bagus nih buat kita paham nih, buat kita cari tahu juga. Mana sih sebenarnya yang lebih penting investasi di usia muda, mulainya dari mana? Oke, aku coba jawab ya. Kalau misalnya di usia muda itu sebetulnya bisa start dari yang modalnya nggak usah terlalu gede. Karena biasanya kalau anak muda itu kan duitnya terbatas gitu. Jadi kalau duitnya terbatas tuh mungkin yang cuma 100 ribuan, 200 ribuan, itu pilihannya sekarang tuh ada emas, ada reksadana, sama ada saham. Nah, ya udah sebenarnya sih aku bilang bebas aja mau pakai yang mana, as long as jangan pakai duit orang dan jangan ngutang buat belinya. Oke, itu penting. Oke. Berikutnya, ini pertanyaannya dari Meila Satria Dewi. Gimana nih pendapat Bang Radit dan juga Mbak Prita tentang apakah kita sebaiknya berusaha untuk bisa segera FIRE atau memaksimalkan usia produktif kita ya, untuk terus, jadi nggak menjadikan FIRE itu sebagai tujuan? Waduh, kalau aku sih bilang FIRE itu mesti jadi tujuan ya, maksudnya financial independence itu harus jadi tujuan. Tapi masalah mau retire-nya umur berapa, nah itu yang tiap orang mungkin
beda-beda gitu ya. Kalau aku pribadi kayaknya gue nggak bisa sih nggak kerja, Ji. Gue kalau ditanya ya, Prita kerja nggak kerja, apa pensiun dini secepat-cepatnya, waduh aku nggak bisa. Jadi emang aku orangnya doyan kerja gitu. Jadi emang kalau aku pribadi, aku kayak kepengen kerja selama aku masih bisa kerja. Tapi aku kepengen semua tagihan aku aman dan terbayar, kayak gitu aja. Itu Oke. kalau aku. Nah kalau Radit beda lagi pasti. Iya, karena Oke. kalau Ya pasti kalau tiap orang beda-beda. kalau ya kalau aku pribadi sih emang karena dulu tuh kan aku pengen banget jadi seniman ya, dan aku nggak tahu di masa depan tuh seperti apa untuk masa tuanya gitu. Ya. Apakah apalagi dulu kan jadi penulis buku kan. Apakah aku bisa tiap tahun konsisten menghasilkan buku yang bagus gitu misalnya sampai umur 55 sampai umur 60 tahun, dan rutin, emang seberapa banyak sih kira-kira yang bisa dibuat gitu bukunya, apakah sampai tua nanti bisa produktif dan masih bisa bagus yang dikeluarkan. Jadi berangkat dari situ, maka masa depan harus disiapkan gitu kalau terjadi sesuatu gitu ya, maksudnya ide udah habis, kreativitas sudah berhenti dan lain-lain gitu. Jadi memang fire-nya itu awalnya berangkat dari rasa takut terhadap masa depan itu. Jadi ibaratnya kalau kita melihat langit kan cerah ya hari ini ya, tapi kan kalau kita keluar rumah bawa payung kan kapan aja hujan kita bisa buka payungnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah sana. Kenapa waktu itu umur 21 tahun royalti buku pertama kali itu ada sebagian disisihkan untuk dana pensiun, dan walaupun nggak banyak ya. Jadi kadang-kadang orang tuh mikirin dana pensiun yang kepikiran tuh gede banget karena emang kan kalau kita mau hitungannya lagi, target dana pensiun kan berarti kebutuhan setahun dikali 25 gitu. Itu aja udah kebayang pasti gede banget gitu. Tapi kan yang orang nggak paham bahwa langkah kecil itu bisa memulai segalanya. Cuman masalah kita punya tujuan keuangan dana pensiun aja, terus setiap bulan nyisihin 5%, mau 4% penghasilan kita, tapi kan kita sudah mulai gitu. Jadi masalah mindset itu loh, masalah memulainya itu. Dulu saya juga yang disisihkan juga nggak bisa terlalu banyak untuk dana pensiun dan kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya. Tapi kan makin lama karena kita punya target dana pensiun, sehingga ketika karir berkembang, maka dalam pikiran kita yang kita lakuin adalah uang lebihnya ini langsung masuk ke dana pensiun itu. Bukan buat beli Lamborghini, bukan buat beli mobil mewah, bukan buat beli ini itu gitu. Tapi karena di pikiran kita sudah punya dana pensiun, kenaikan karir otomatis akan menaikkan investment rate-nya itu loh. Lebih banyak yang diinvestkan ketimbang hasrat berkonsumsinya itu jadi menggebu-gebu gitu. Jadi langkah paling penting adalah itu. Jadi bukan masalah apakah FIRE dijadikan tujuan. Jadiin tujuan aja gitu. Angkanya tapi gede banget. Ya nggak apa-apa, angkanya memang gede banget. Ya kita mampunya kayak gimana gitu. Mau nyisihin 100.000 sebulan pun bisa gitu. Reksadana bahkan ada yang bisa 10.000 perak gitu. Saham juga banyak yang satu lot masih ratusan ribu gitu. Jadi bukan masalah kapan ngumpulinnya, tapi memulainya dulu aja. Itu kan ngubah mindset kita ampun-ampunan sih gitu. Iya. Dan yang pastinya memang di saat kita mulai semuda mungkin itu jadi biaya, jadi kita tuh nggak perlu gede-gede banget mulainya ya kan. Pasti kan kalau kita mulainya udah mungkin umurnya udah deket-deket nih sama pensiun, ya pasti dong nominalnya gede banget gitu kan. Berarti emang salah banget kalau memang banyak yang berpikiran ya udahlah ya kalau nyiapin dana pensiun tuh buat nanti kalau kita udah tua, kan kita belum mau pensiun. Sekarang mah nikmatin aja hidup, nggak gitu juga kali, ya nggak sih? Yes, betul banget. Jadi aku tuh kemarin sempat ngitung juga nih, Ji, karena kan kebetulan waktu itu aku memang pernah dapat rezeki. Terus di usia 20-an itu aku dapat rezeki 50 juta. Nah, aku dapat rezeki 50 juta itu kemudian aku taruh aja nih, Ji, ke tempat-tempat gitu ya. Umur 20-an tuh ya? Ya, 20-an. Reksadana pasar uang. Terus yang kedua aku beliin emas. Yang ketiga aku beliin reksadana saham, dan yang terakhir itu aku beliin salah satu saham, sahamnya cuma satu, jadi satu saham BUMN. Lalu kan aku udah 20 tahun hampir 20 tahun bekerja kan.
Nah, itu sekarang saldonya itu sudah mencapai 750 juta, Ji. Karena didiemin aja. Oh, Ya, startnya benar. tadi berapa? 50, 20 tahun 50, yang lalu. betul. Nah, sekarang orang nanya, terus Ah. kalau gitu kalau aku sekarang taruh 50 juta, 20 tahun lagi aku juga bakal segitu. Oh, belum tentu gitu. Karena Yes, terjadi perekonomian dan seperti apa kan juga bisa beda-beda. Tapi mindsetnya betul. mesti dipikirin gini, dari 50 juta itu pasti akan berkembang menjadi sesuatu. Yes, Artinya yes. dari 500 ribu pun akan berkembang jadi sesuatu. Nah, sesuatunya itu nanti jadinya berapa? Ya itu nanti juga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Mhm, Tapi kalau mhm. kita 500 ribunya aja nggak ditaruh, ya udah Ya, kita pasti nggak ya, bakalan ya. dapat apa-apa gitu loh. Betul. Oke, Mm-mm. satu lagi nih pertanyaan Prit ya. Aku mau baca Mm-mm. dari Mei.Indasari. Gimana caranya membagi dan juga manajemen sinking fund, dana darurat Mm-mm. dan tabungan pensiun? Presentasi Mm-mm. yang sehat berapa sih yang disarankan oleh Kak Prita? Kalau di Zep Finance, kita tuh pakainya dibagi 3. Jadi kalau kita dapat penghasilan, kita bagi untuk living, Mhm, saving, playing. Living itu biaya mhm, hidup maksimal mhm. 50% dari penghasilan. Ya. Playing itu untuk gaya hidup maksimal 20% dari penghasilan. Nah, berarti kan yang si saving Mhm, ini ada 30%. Sebenarnya cara kamu ngebagi 30% itu bebas. Jadi kalau kamu ya, misalnya ya. dana daruratnya masih tipis, ya udah banyakin di Hmm, dana darurat. Kalau misalnya ya. kamu sekarang lagi fokusnya ke dana pensiun karena udah kepengen banget nih kayak Bang Radit katanya Mhm, gitu. Ya udah kamu mhm, banyakin di mhm, dana mhm. pensiun. Terus kalau kamu bilang kan sinking fund tuh biasanya pengeluaran yang setahun sekali tuh. Tahun depan Mhm. pokoknya mesti bayar apa gitu. Ya udah berarti itu dibanyakin. Jadi sebenarnya bebas. Mau banyakinnya yang mana itu masing-masing orang Ya, ya. bebas, tapi biasanya kita cuma bisa kelola 30% dari gaji kita gitu loh. Mhm, mhm. Oke, oke. Jadi itu Mm-mm. sebaiknya ya. Oke, Mm-mm. mungkin sebelum kita tutup obrolan kita bersama Raditya Dika dan juga Prita Gozi, mungkin Radit ada yang mau disampaikan dulu nih buat Zap Friends nih dan juga dalam rangka ulang tahun Zap Finance yang ke-13. Iya, pertama makasih udah diundang sama Zap Finance juga. Dan banyak banget orang yang butuh ngerti investasi seperti apa. Karena banyak Hmm. yang salah kaprah gitu loh. Banyak yang ngerasa yang namanya investasi pasti jadi kaya lah, investasi Ya, itu ya. buat lipat gandakan duit lah gitu. Padahal semuanya itu tergantung kita tuh punya tujuan apa sih gitu. Dan kalau topik kita hari Mhm, ini mhm. soal dana pensiun atau FIRE movement tadi ya, maka yang paling penting adalah di kepala Mhm. kita minimal kita tahu deh, kita suatu saat akan pensiun dengan uang kita sendiri. Minimal di kepala kita tahu itu dulu. Oke, Nah, begitu itu udah oke. masuk ke dalam kepala, maka otomatis itu akan berasa gitu. Ketika kita punya uang, kita tidak akan langsung dihamburkan, tapi apa gua Yes. taruh ke dana pensiun gua kali ya gitu. Hmm, Jadi hmm, minimal untuk tahu bahwa kita berusaha hmm. untuk ya dana pensiun sendiri. Ada yang akan Ya, mencapai, ada yang tidak karena nasib orang kan beda-beda juga ya betul, tergantung betul. usaha dan awal mereka mulai juga, awal start mereka Yes. mulai gitu. Tapi nggak ada salahnya kita kan punya usaha gitu. Nggak ada salahnya kita memulai dan mencoba. Lagi-lagi Yes. ya masa depan kita nggak pernah ada yang tahu, maka kita siapkan dari sekarang gitu. Oke, oke. Dan balik lagi ya, dimulai dari kecil dulu deh. Mungkin pada takut gini, ih investasi berarti harus yang gede-gede gitu. Enggak juga, ya kan? Apalagi kalau kita mulainya dari muda banget. Aduh, itu mah lebih enak gitu kan ya. Jadi bisa dari kecil-kecil, dari uang ya 2 kali 3 kali ngopi bisa tuh ya Prit ya. Ya nggak sih Bener, Radit ya? bener, bener, bener banget. Iya, Banget. Oke, oke, oke. Radit, thank you so much ya udah sharing di sini iya, ya. Terima siap, kasih juga. sama-sama. Kita jadi punya goals baru nih ya. Kita kayaknya memang harus nih mencapai financial independence dan juga kita bisa retire early itu lebih cakep. Kan sebenarnya gini ya, konsep retire early itu bukan berarti kita habis itu nggak ngapa-ngapain. Ya tetap, ya nggak sih kita bekerja, berkarya gitu kan. Yang pastinya tapi kan kita tuh udah istilahnya tuh nyari duitnya bukan karena ngejar, aduh untuk hari-hari gue gimana ya, tapi untuk nanti tua gue gimana ya. Jadi lebih tenang aja menjalankan hidup, ya nggak sih? Betul, Iya, betul betul. banget. Itu memang arti dari financial independence retire early banget. Oke, Radit thank you ya, Prita jangan kemana-mana ya. Ya, Thank you so siap. much. Terima Thank you, kasih. Radit. Ya, makasih Mbak Prita. Dadah. Dah, seru ya Prit ya kalau kita ngobrolin tentang financial independence retire early ya. Jadi itu kita sebenarnya itu bisa kita jadikan apa acuan gitu ya. Sebenarnya boleh loh kita tuh kayak tadi aku suka banget Radit bilang. Dia kenapa sih mulai berinvestasi berawal dari ntar gue tua gimana ya?
kekhawatiran akan kehidupan. Sebenarnya kan setiap orang tuh kan pasti ada rasa khawatir sama hidup ya nggak sih? Ntar gue tua bisa begini nggak ya? Ntar gue tua bisa santai nggak ya? Apa ini gue kerja sampai tua gue akan ngoyo? Ya kan? Pasti kan berawal dari situ. Pasti, Itu bisa dijadiin kayak bensinnya kita untuk memulai memulai kita berinvestasi dan juga memikirkan tentang financial independence ini sendiri ya, Prit. Banget. Jadi aku selalu bilang kalau yang namanya financial independence itu tuh tanggung jawab kita masing-masing. Itu bukan tanggung jawab orang tua kita, itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi itu tanggung jawab kita masing-masing. Jadi memang mesti dicari tuh fire itu financial independence retire early, dan fire dalam diri kita untuk mau melawan diri kita sendiri dengan kemalasan dan lain-lain, itu juga harus dicari tahu. Nah, aku selalu bilang kalau tipsnya itu cuma 3 kalau memang kita mau mencapai fire itu. Yang pertama, jadikan fire itu adalah salah satu tujuan yang kita mau. Jadi bukan karena orang lain suruh-suruh gitu loh, Nji. Oh kamu harus, tapi kalau kitanya males ya pasti nggak akan terjadi. Jadi harus datang dari diri kita. Yang kedua, make it simple. Pokoknya jadi orang gak usah ribet deh gitu kan, gak usah sampai ditulis dulu nih financial plan-nya kayak apa, gak usah kayak gitu. Pokoknya asalkan kita ada penghasilannya, kita bikin budget, kita punya tujuan, kemudian kita pilih produk yang benar, lakuin aja. Dan yang terakhir adalah start small but start now. Jangan mikir, duitnya udah mesti ada kayak ratusan juta. Iya, benar. Kalau kita tadi dengar kata-kata Prita, Prita dulu mulai 50 juta nih gitu. Aku cerita tadi, aku dulu dapat rezeki segitu, terus aku bisa taruh nih dibagi-bagi. Ya kalau kalian bisa saat ini rezeki 500.000 ya nggak apa-apa bisa gitu kok. Kan. Bisa juga dibagi-bagi, tapi sabar. Kan aku tadi cerita jadi segitu tuh butuh 20 tahun loh. Yes, betul. 20 tahun tidak diambil gitu loh teman-teman. Jadi itu ya benar-benar harus ada rasa sabar dalam diri kita untuk mencapai yang kita mau. Ya, oke. Ini sebelum aku bacain para pemenang Twibbon, tadi kan kita akan ngomongin 6 lagi ya. Aku mau baca komen dari Tian_Dewastar. Dana pensiun itu tujuannya supaya nanti nggak ngerepotin anak cucu dan nanti tuanya tetap bisa jalan-jalan. Itu bisa jadi apa ya tujuan goalsnya? Kenapa sih lo ngumpulin dana pensiun? Ya aku nanti nggak mau ngerepotin anak cucu dan udah gitu nanti aku tuanya pengen jalan-jalan. Kan kalau kita lihat gitu kadang-kadang orang-orang tua di orang-orang bule gitu ya, tuanya jalan-jalan di kapal pesiar, kayaknya hidup tuh udah santai banget ya, mungkin udah siap tuh dana pensiunnya ya nggak sih, semuanya udah disiapkan sedini mungkin. Oke, ini dia ya para pemenang untuk Twibbon, kompetisi Twibbon yang diadakan oleh Zap Finance dalam rangka ulang tahun Zap Finance yang ke-13. Selamat kepada Zakia Tirmidzi, selamat juga buat @Yasmin Hairnsa, dan selamat buat Rustin, selamat juga buat @Mayofab, selamat buat dindiu.id, dan selamat buat Triani Fauziah. Nah, lengkap tuh ya, sudah 11 pemenang Twibbon kita nanti akan diumumkan oleh tim dari Zap Finance ya. Prit, sebelum ditutup, ulang tahun ke-13 gitu kan ya. Aduh, 13 tahun Prit perjalanan Zap Finance. Mungkin mau menyampaikan sesuatu, Prit, silahkan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat dulu itu starting Zap Finance itu ternyata menjadi seperti sekarang ini. Dulu aku benar-benar nggak ada rasa percaya diri untuk memulainya karena sebenarnya itu dimulai karena aku mesti mengambil pensiun dini. Banyak yang nggak tahu bahwa di usia 28 tahun aku sudah mesti mengambil keputusan pensiun dini karena pekerjaan yang aku punya diambil ke Singapura dan aku tidak punya pekerjaan. Banyak orang yang nggak tahu itu. Akhirnya di usia 29 tahun memutuskan untuk ya udah berarti aku mesti resign dan aku diamanahkan untuk membangun usaha keluarga. Zap Finance ini memang usaha keluarga. Saat itu aku tidak punya rasa percaya diri, tidak punya tidak punya keyakinan bahwa ini akan berhasil, dan selalu penuh dengan kekhawatiran ini nanti kayak akan jadi seperti apa. Nah, dalam 13 tahun perjalanan itu tidak mudah teman-teman. Ada ups, ada downs dengan segala tantangannya, dan di situ aku harus belajar. Aku belajar banyak gitu menjadi CEO di Zap Finance, dan aku tidak bisa melakukan ini pertama tanpa Zap Finance Squad. Jadi tim Zap Finance itu luar biasa banget. They are all very supportive, they are all very nice, very good, dan mau belajar. Itu yang paling penting karena pada saat kita punya keinginan belajar, kita mau maju, aku yakin kita pasti bisa. Aku tuh kalau sama tim selalu bilang, bisa aja dulu, iya aja dulu, nanti kalau ternyata mentok baru kita belok gitu, tapi iya aja dulu gitu kita kerjain. Aku juga nggak bisa lakukan ini tanpa bantuan dari media-media, termasuk juga Mami Angie dulu kan. Kita barengan terus ya.
Iya, ya iya, kan? iya, Yang iya, lain-lain iya. itu thank you Iya, so iya, much iya. kepercayaannya untuk Zefinance. Kita berusaha menjaga banget kepercayaan dari teman-teman media karena kepercayaan itu sesuatu yang nggak bisa dibeli, Angie. Jadi 13 tahun alhamdulillah kita tidak pernah ada cases dan lain-lain, itu buat kita tuh alhamdulillah banget gitu, dan itu tidak mudah gitu, karena untuk melakukan itu kita harus melakukan integritas dan juga harus idealis. Dan yang terakhir tentu saja kepada Z-Friends semua, tanpa kalian, tanpa klien-klien, tanpa semua perusahaan, organisasi, instansi yang mau bekerja sama dengan kami, ya kami nggak akan ada di sini. So thank you so much for being a Zep Friends, a wonderful one. Dan kita benar-benar ingin menjadikan Zep Finance ini your trusted financial mentor, gak cuman sekarang tetapi selamanya sampai dengan kalian mencapai financial independence. Aduh, seneng banget. Congratulations sekali lagi buat Zap Finance ya. Senang juga aku bisa terlibat beberapa kali sama Prita ya dalam perjalanan Zap Finance, yang pasti keep inspiring buat Zap Finance karena satu ya, aku suka banget inspirasi dari inspirasi kecil gitu ya, tips-tips kecil gitu yang disampaikan lewat social media dari Zap Finance yang bisa menjadi penyemangat kita nih untuk bisa mencapai financial goals kita. Tujuannya pasti pengen jadi ya, ingin financial independence dan retire early nggak sih? Ingat ya, kalau kita ngomongin soal retire early itu bukan berarti terus udah nih, jadi gue umur 30 atau umur 40 awal-awal udah nggak ngapa-ngapain. Bukan itu maksudnya ya kan. Nah ini dia nih, semua tips-tipsnya pasti banyak sekali diberikan di Zap Finance oleh teman-teman Zap Finance dan juga tentunya oleh Prita Gozi. Terima kasih ya Zap Friends, dan juga tentunya para narasumber yang sudah mendukung acara hari ulang tahun ke-13 dari Zap Finance, dan tentunya terima kasih buat para pendukung dari acara ini. Thank you buat Investri, Parent Talk, Stellar, Ibu Pedia, dan juga tentunya Damakara. Kita tos dulu nih kalau ngomongin soal Damakara ya. Dan juga tentunya jangan lupa ya, aku mau ngingetin nih buat para peserta yang sudah mendaftar webinar online talk show 13 tahun Zap Finance, nanti datang ke webinarnya pada tanggal 3 Desember 2022 ya. Nanti pokoknya makin banyak deh informasi yang bisa kita dapetin, dan semoga kita bisa segera mencapai financial independence, retire early. Aduh, itu cita-cita banget. Boleh tuh buat yang muda-muda dijadiin cita-cita. Aku mau fire, dan semoga tercapai ya. Thank you Prita, thank you Zap Friends semuanya. Bye-bye. Bye.